dulu, kalau satu cocok ya, kalau kurang ya dirasa cukup dua kayak gitu. Itu ya lebih baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang rahasia menurunkan birahi murai batu secara cepat tetapi aman. Murai batu kebanyakan yang cenderung birahi yaitu murai yang habis mabung ataupun burung yang kesehariannya di rumah itu banyak burung atau jumlah extra fooding yang berlebih. Ini akan membuat burung birahi ya teman-teman. Jadi awal yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu menurunkan jumlah extra fooding, mengurangi seperti kroto atau jangkrik tanpa ulat. Jadi harian cukup jangkrik sama fur saja. Kita bisa tentukan di mana porsinya harus kita kurangi, tetapi burung ini aman. Kadang ngembang bisa saja karena penjemuran yang terlalu kencang. Yang kedua, yaitu dengan cara pola memandikan burung. Kalau saya teman-teman, kadang kalau kita memandikan pada burung itu sore atau cuaca dingin, ini pada burung malah birahi. Yang saya lakukan yaitu pemandian dengan pagi, misalkan seminggu 2 kali atau 3 kali kita mandikan pagi aja. Ingat, saat penjemuran nantinya jangan langsung dijemur keadaan kondisi bulu basah, nanti bulunya kering. Memang bisa menaikkan rekler tetapi membuat bulunya jadi keriting, rusak dan nyeblak teman-teman. Yang ketiga yaitu pola perawatan yang kita lakukan yaitu metode pengumbaran. Pada pengumbaran pada burung yang agak birahi ini sangat cocok ya, waktu pagi kayak gitu ya, sekitar jam-jam 7 atau jam 8 kita umbar. Lebih efektif yaitu umbaran dengan speed teman-teman, tidak mengumbar biasa tetapi dengan mengumbar speed jauh lebih efektif. Karena ini ya aman juga untuk burung yang sudah pernah diumbar speed. Tapi kalau burung yang belum pernah diumbar speed, sebaiknya memang harus bertahap. Mulai dari 20 putaran, kalau nabrak hentikan, besok bertahap. Pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi jangan terlalu memaksakan pada burung cepat bisa diumbar speed, sehingga burung biasanya mudah stres. Kayak gitu. Biasanya tapi stres ini tidak berlangsung lama. Yang keempat, yang harus kita lakukan yaitu metode penjemuran teman-teman. Penjemuran yang kita lakukan, kalau saya ya, penjemuran itu sekitar ya jam 9 kayak gitu. Kita harus melihat juga pada burung. Kadang penjemuran yang terlalu bisa saja pada burung ini malah ngembang. Tetapi kalau burung yang cocok dijemur, ini akan lebih baik. Emosinya akan naik sehingga birahinya tetap standar teman-teman. Jadi menaikkan birahinya ini lebih menurun, tapi faktornya atau emosinya akan naik teman-teman. Jadi yang hal lain, yang kelima, jangan melakukan pengembunan pada burung yang birahi. Kenapa demikian saya bilang? Karena kalau kita embunkan birahi ini terlalu sering pengembunan, nanti pada burung ini malah birahi karena cuaca dingin malah sering ngembang kayak gitu. Kalau boleh mengembunkan tetapi ya dibatasi, misalkan seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Tapi saya cenderung cocok malah mengeluarkan pada burung ini saat matahari terbit. Jadi kita mengkondisikan dulu pada burung ini. Jadi tidak perlu mengembun lama dulu. Yang keenam yaitu cukup menggunakan 2 extra fooding teman-teman. Yang saya berikan yaitu ulat bambu dan cacing. Dengan penerapan ulat bambu ini bisa diberikan seminggu 3 kali atau bahkan tiap hari cukup 1 ekor aja. Pagi bisa, sore bisa, atau siang bisa. Seandainya lebih dari itu boleh aja teman-teman. Tapi ya semua berlebihan itu kan nggak baik. Coba dari 1 dulu, kalau 1 cocok ya, kalau kurang ya dirasa cukup 2 kayak gitu. Itu ya lebih baik teman-teman. Yang ketujuh yaitu penerapan dengan model kerodong. Kerodong ini sangat bermanfaat pada burung. Silakan teman-teman coba
coba kerodong yang gelap, warna biru dongker maupun hitam atau yang gelap ya, kayak gitu. Jadi setelah aktivitas pagi selesai baru kita masukkan rumah dengan kerodong seperti itu. Pada burung ini akan meningkatkan pada vektornya, hingga pada burung ini lebih meningkat vektornya, tetapi birahinya bisa juga ngedrop atau turun. Jadi semua itu kita lakukan dengan proses ya, tidak ada yang instan, harus kita lakukan. Coba teliti kembali setelah merawat pada burung ini 1 minggu atau bahkan 2 minggu. Jadi kita melihat bisa juga 3 minggu, tapi seharusnya biasanya itu 1 sampai 2 minggu itu lebih cepat, lebih menurun, sudah kelihatan vektornya naik. Tapi juga semua itu harus isolasi dulu teman-teman. Jadi saat di rumah jangan sampai burung ini mendengar murai batu. Kalaupun nanti mendengar, kita sudah terapi menurunkan birahi, tetapi kita menaikkan vektornya, tetapi dia akan melihat murai batu atau mendengar murai batu, apalagi murai betina pada burung ini, tentu akan birahinya melunjak lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini cocok juga kalau penerapan settingan saat lomba itu bisa diberikan di lapangan. Satu sesi sebelum naik lomba ini bisa kita berikan ulat bambu 1. Begitu juga cacingnya teman-teman. Cacing pemberian cukup 1 untuk harian, itu 1 pagi itu sudah cukup. Kalau berlebih nanti pada burung malah birahi, cacing merah ya teman-teman. Dan hal lain, kalau mau lomba, menjelang lomba bisa kita berikan pada H pagi, bukan H-, tapi H pagi aja. Kita berikan setelah jangkrik, baru kita berikan cacing 1 atau 2 ekor cukup. Jadi semua itu harus kita teliti untuk mencari pada burung kurangnya karena birahi faktor apa, kita harus menurunkan juga atau bisa menaikkan emosinya. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang perlu saya bahas seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman semoga dimudahkan apa yang teman-teman citakan dan sehat selalu. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.